Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Malam hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020, dalam ibadah keluarga kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang bercerita bagaimana kehidupan bangsa Israel yang terus-menerus berbuat jahat di mata Tuhan dan jatuh bangun di dalam dosa. Setelah kebaikan dan pertolongan Tuhan, mereka selalu kembali mengingatkan Allah. Ketika tidak ada raja bagi bangsa Israel, mereka mulai melakukan yang jahat di mata Tuhan, menyembah berhala dan ilah-ilah lain dan menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Hal ini menimbulkan murka Tuhan sehingga mereka diserahkan kepada musuh-musuh yang berada di sekitar mereka. Ketika itu Allah membangkitkan seorang pahlawan di antara umat Israel. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Gideon adalah salah seorang yang dipilih oleh Allah untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel. Siapakah Gideon itu? Gideon berasal dari kata Ibrani, artinya penebang atau pemukul. Gideon adalah putra dari Yoas yang tinggal di kota Ofra. Kita bisa baca dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11. Gideon sehari-hari bekerja membantu ayahnya mengelola ladang gandum dan anggur milik keluarga mereka. Gideon ini hidup di masa yang sukar karena bangsa Israel ditindas oleh bangsa Midian atau orang Amalek. Bahkan dalam pasal yang ke-6 ayat 1-6 menceritakan bagaimana orang Midian dan Amalek memusnahkan hasil ladang dan seluruh ternak orang Israel sehingga mereka tidak memiliki apapun untuk dimakan atau apapun untuk dijual. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di saat inilah Allah memilih dan mengutus Gideon untuk menjadi orang yang bisa menyelamatkan bangsa Israel. Gideon adalah seorang yang masih muda. Semula Gideon menolak akan panggilan Tuhan. Dia berpikir bahwa saya ini masih muda. Siapakah saya sehingga saya dipilih oleh Allah? Ada rasa tidak percaya diri. Ada rasa minder bagi Gideon. Tetapi Allah meyakinkan Gideon dengan mengatakan bahwa Allah akan menyertai Gideon. Akan menyerahkan kemenangan bagi Gideon. Bangsa Midian akan diserahkan oleh Allah kepada Gideon. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Allah meyakinkan Gideon dengan memberikan 3 tanda ajaib yang bisa menguatkan Gideon bahwa Allah beserta dengan dia. Tanda ajaib yang pertama adalah daging dan roti yang dilahap oleh api. Yang kedua, bulu domba yang basah di tanah kering. Dan yang ketiga, bulu domba yang kering di tanah yang basah. Bagaimana Allah memberikan tanda yang ajaib ini kepada Gideon? Maksud Allah memberikan tanda ini adalah agar Gideon tahu kalau Allah saja bisa memberikan tanda ajaib, melakukan ajaib di dalam kehidupan Gideon, berarti Allah juga bisa memberikan kuasa menyertai Gideon untuk membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel akan dipimpin oleh Gideon untuk memperoleh keselamatan, memenangkan peperangan dengan bangsa Midian. Gideon percaya bahwa firman Tuhan dan tanda-tanda yang ajaib yang diberikan oleh Allah mampu memberikan semangat dan kekuatan bagi Gideon. Ketaatan Gideon membuatnya mampu memimpin 300 orang prajurit yang terpilih sesuai dengan petunjuk Allah. Bahkan mampu menyatukan suku Manasye, suku Aser dan Naftali
untuk bekerja sama mengalahkan musuh mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, konteks bacaan kita pada malam hari ini pasal 7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-25 menceritakan bagaimana proses dan suksesnya penyerangan Gideon dan 300 prajuritnya atas perkemahan orang Midian, di mana penyerangan itu dilakukan pada malam hari sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mengapa dilakukan pada malam hari? Karena pada malam hari ini kesiagaan dari prajurit Midian mulai berkurang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat bacaan kita pada malam hari ini, ayatnya yang ke-15, iman Gideon adalah iman yang aktif. Kenapa aktif? Ketika Gideon mendengar arti dari mimpi dari prajurit Midian, dia langsung mengatakan arti mimpi kepada prajurit-prajuritnya. Dia mengatakan kepada mereka dengan tujuan agar mereka percaya dan semangat dalam berjuang memasuki peperangan. Gideon juga, kalau kita melihat ayatnya yang ke-16, merupakan seorang yang sangat pandai, mempunyai strategi yang sangat kreatif. Dalam kehidupan mungkin kita akan berpikir, Bapak Ibu, kalau akan menghadapi peperangan, bagaimana mungkin Gideon dan pasukannya hanya menggunakan sangkakala, buyung yang diisi dengan suluh atau obor untuk menghadapi pasukan Midian yang begitu banyak yang tidak terhitung. Secara manusia, kita akan berpikir itu tidak masuk akal. Tetapi kita melihat bahwa Gideon mempunyai strategi. Dia membagi 300 anggota pasukannya menjadi 3 kelompok. Sehingga kreativitas dan semangat yang dimiliki serta keberanian yang dimiliki oleh Gideon dan pasukan menjadi kunci keberhasilan ketika mereka menghadapi peperangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Gideon juga di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Gideon merupakan seorang pemimpin yang mampu memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anggota pasukannya. Gideon menginstruksikan kepada prajurit untuk memperhatikan apa yang dia lakukan, sehingga mereka bekerja sama. Ketiga kelompok ini mereka bekerja sama. Mereka meniup sangkakala ketika mendengar Gideon dan kelompoknya meniup sangkakala, dan mereka meneriakkan kata demi Tuhan dan demi Gideon, sehingga membuat orang Midian dan Amalek menjadi takut. Dan mereka berteriak-teriak dan lari kemana-mana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-25. Taktik perang Gideon berhasil. Rasa takut membuat orang Midian tercerai-berai. Mereka berteriak-teriak dan melarikan diri. Bahkan Tuhan membuat mereka saling menyerang hingga terpukul kalah ke Abel Mehola. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita melihat bahwa Tuhan yang berkarya, Tuhan yang membuat orang-orang Midian tercerai-berai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikianlah kesatuan dalam keberagaman berdasarkan iman, kreativitas dan kerjasama mendatangkan kemenangan. Sekarang, lewat bacaan yang kita baca pada malam hari ini, hal apa yang dapat kita petik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari? Ada 2 hal yang dapat kita petik dalam pembacaan kita malam hari ini. Yang pertama, menurut ukuran manusia, Gideon bukanlah siapa-siapa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di tangan Tuhan, seorang manusia biasa dengan segala kelemahan diubah menjadi pahlawan bagi bangsa Israel.
Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tetapi orang yang mau menjadi alat di tangan Tuhan. Dia tidak mencari manusia sempurna, melainkan orang-orang yang meski tidak sempurna, tetapi mau dipakai olehnya. Oleh karena itu, mari jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkan dan percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, kisah kepemimpinan Gideon memperlihatkan bahwa sekalipun umatnya punya banyak kelemahan, tapi Tuhan mau bekerja sama dengan umatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau bekerja sama? Tanpa kerjasama, kita tidak akan mampu berbuat banyak. Bekerja sama kita butuhkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di tengah keluarga, pekerjaan akan menjadi lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama. Tidak hanya dalam keluarga, pada pekerjaan, bahkan dalam pelayanan, kita perlu bekerja sama. Kerjasama yang baik tidak saling menjatuhkan atau menganggap remeh orang lain, akan memampukan kita menghasilkan karya pelayanan yang berkenan bagi Tuhan. Mau bekerja sama juga kita butuhkan di situasi saat ini. Demi keselamatan bersama, kita harus bekerja sama dengan pemerintah dan gereja untuk menaati aturan bersama, yaitu melakukan dengan penuh kesadaran protokol kesehatan. Dalam situasi saat ini, yang dalam masa new normal, dibutuhkan kerjasama dari kita semua. Memenuhi protokol kesehatan, kita diminta untuk membantu pemerintah dan gereja. Dalam kehidupan kita, kita diminta untuk memakai masker, untuk menjaga jarak, untuk menjaga kebersihan, dan juga menjaga kesehatan. Selamat bekerja sama yang pasti berbuah manis. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena malam hari ini kembali kami diingatkan dalam kehidupan kami sebagai gereja, sebagai jemaat, dan sebagai warga negara. Kami diingatkan untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Kami diminta untuk bekerja sama dengan pemerintah, dengan gereja, dan dengan semua yang terlibat di dalam setiap proses kehidupan kami yang berjalan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, kembali kami diingatkan bahwa sebagai orang yang percaya, kami diminta untuk selalu menyandarkan kehidupan kami kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami warga jemaat GPIB Immanuel boleh berada dalam pertolongan Tuhan. Kembali kami datang memohon kepadamu Tuhan. Tuhan boleh berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Tuhan boleh jaga pelihara kami semua dalam kami menapaki hari lepas hari. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas keluarga. Lewat syafaat kami pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa khususnya untuk warga kami yang saat ini Tuhan mungkin sedang tidak memperoleh pekerjaan, tidak sedang bekerja. Tuhan boleh berkati mereka. Tuhan berikan apa yang mereka butuhkan. Berkatilah Tuhan kehidupan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sekarang sedang mempersiapkan masa sekolah. Tuhan boleh perlengkapi setiap yang dibutuhkan. Tuhan boleh menyiapkan kesehatan. Tuhan boleh melengkapi akan kebutuhan yang boleh disiapkan oleh orang tua. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk warga jemaat kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka agar mereka dimampukan melewati, menjalani di dalam masa sakit mereka. Kami mohon dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Tuhan boleh berikan kesembuhan. Bapa di surga, kami percaya dan yakin Tuhan juga akan memberkati
setiap pelayanan yang dilakukan di GPIB Jemaat Immanuel Batam. Tuhan boleh berkati semua presbiter agar boleh melaksanakan tugas kewajiban hanya untuk hormat dan kemuliaan. Kami menyerahkan akan semua pelekat. Tuhan juga boleh pakai mereka untuk menjadi saluran berkat hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Nama Tuhan saja yang boleh diwartakan, boleh menjadi Injil kebenaran bagi yang mendengarkan. Bapa di surga, setiap program kerja, setiap masalah yang kami alami, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan yang penuh kasih. Kami percaya dan yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan menjaga kami di masa-masa ini. Tuhan, ketika kami mempersiapkan memulai kembali ibadah, kami percaya dan yakin Tuhan akan menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk mempersiapkan agar setiap rencana jalannya ibadah boleh kami persiapkan dengan baik, dan ibadah kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan, doa syukur dan permohonan yang kami pinta hanya di dalam nama Yesus yang ada Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.